Sobat Kliker, salam rindu buat kalian yang pernah berlabuh dalam pelabuhan yang kelabu. Salam Kliker. Kali ini Klik hadir kembali untuk menemani sahabat Klikers dimanapun berada dalam acara podcast Klik yang akan membahas seputar topik tokoh inspirasi Klik. Pada hari ini juga kita sudah kedatangan seorang tokoh yang inspirasi, sangat menginspirasi bagi anak-anak muda dan bahkan sangat menginspirasi bagi umat karena beliau adalah seorang Redemptus Dominus. Wah, mantap. Beliau ini juga adalah pembina komunitas literasi kreatif Keva Mananu. Inilah dia, Romo Herman Baurua. Halo Romo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini di podcast Klik. Itu satu kehormatan besar untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Romo sudah hadir bersama kami Klik. Walaupun sudah malam ini, tapi Romo masih meluangkan waktu untuk kami. Nah. Oh iya teman-teman, Romo ini bertugas di Santa Teresia Keva Mananu. Ya. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Paroki Santa Teresia Keva Mananu dan melihat ada banyak tanaman terus bunga-bunga hias yang indah di situ ya, maksudnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hasil karya tangannya Romo Herman. Nah, jadi sekarang sudah punya orangnya di sini, kita tanya kira-kira kenapa sih Romo masih mau untuk merawat tanaman? Kau sudah jadi pastor masih merawat tanaman. Wah, ini kita ngomong literasi tapi kaitkan dengan bunga ini bisa juga ya. ya. Bagi saya itu pencinta lingkungan hidup, pencinta tanaman, saya pencinta pepohonan yang hijau, bunga-bunga, daun yang semisal apapun yang berbau lingkungan hidup pasti saya suka. Tapi inspirasi besarnya itu dari satu ensiklik dari Bapak Paus Fransiskus yang diterbitkan tahun 2015, judulnya Laudato Si Signore. Di situ Bapak Paus mau membahas bumi ini sebagai satu rumah bersama dan bumi sebagai seorang saudari atau ibu yang melahirkan kita semua. Jadi tugas kita adalah merawat bumi sebagai rumah bersama. Jadi itu misalnya menanam bunga atau menanam pohon itu adalah bagian dari tugas kita untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Karena apa? Karena kita bukan tuan atas semesta, kita adalah bagian dari semesta. Wah, keren. Kita bukan tuan ya, kita bukan tuan dari semesta, tapi kita bagian dari semesta. Jadi itu salah satu alasan ya. Salah satu alasan untuk saya, karena kita bisa menemukan keindahan atau inspirasi itu dari ketika kita berhadapan dengan situasi alam yang indah, pemandangan yang bagus. Di situ kan muncul banyak inspirasi yang bagus ya. Biasanya lahir banyak puisi-puisi ketika orang melihat senja, melihat laut, melihat gunung, pemandangan yang bagus itu biasanya lahir inspirasi. Jadi bagi saya itu adalah bagaimana kita menjumpai namanya keindahan itu yang memang tersembunyi di balik apa yang kita lihat. Seperti itu. Wah. Tapi selain itu juga banyak daya tarik juga ya umat. Itu bagian kecil atau kontribusi kita untuk bumi, menjaga alam lingkungan sebagai rumah kita bersama. Ya namanya kan rumah kita kan harus nyaman, harus indah, harus asri. Itu di rumah kita yang rumah tinggal. Tapi diomong dalam hal yang lebih besar yaitu bumi sebagai rumah kita bersama. Semua rumah manusia makhluk hidup, kita harus merawatnya. Kalau rumahnya rusak, pasti kita pun akan mati sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya memang membuat inspirasi kecil sebagai mungkin ada yang datang melihat dan senang, dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dia menemukan kehadiran Tuhan lewat selembar daun misalnya. Itu kan sangat memberkati sebenarnya. Hal-hal kecil yang kita tidak rasakan ya, tetapi bisa memberkati banyak orang seperti itu. Jadi bagi saya itu ada satu puisi dari Separdi Djoko Damono. Itu judulnya hujan bulan Juni. Dia katakan tiada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakan rintik rindunya pada akar pohon berbunga itu. Nah,
Kira-kira seperti itu. Nah. Wah, ternyata dengar-dengar Romo juga selain dapat inspirasi dari tanaman, Ya. Romo kan seorang penulis nih. Kira-kira Romo bisa menceritakan kira-kira awal mula Romo menulis itu seperti apa? Mungkin sejak SMP kah, atau sejak di seminari tinggi kah, atau bagaimana? Kalau menulis itu dari SD sebenarnya. Saya punya guru bahasa Indonesia yang hebat, yaitu mama, ibu saya sendiri ya. Itu tentang pelajaran mengarang. Bagaimana kita harus dipaksa, ditekan untuk bisa menghasilkan satu karangan. Yang kita hasilkan adalah cerita-cerita, misalkan cerita pengalaman liburan, cerita apa yang kita buat. Kita menulis hal-hal yang paling dekat dengan kita. Itu langkah yang paling pertama. Lalu dalam perkembangan selanjutnya di SMP ya tidak terlalu, tapi dan selanjutnya di hobi menulis itu semakin kuat ketika berada di Seminari Lalian. Jadi Seminari Lalian itu kan punya satu sekolah ya di Timur yang memiliki tradisi literasi yang kuat sejak dahulu. Jadi kekasan dari sekolah-sekolah seminari itu memiliki tradisi literasi yang kuat sekali. Jadi sekalipun kita memang tidak tahu tulis, tapi kita masuk ke situ dan kita melihat semua orang menulis. Kita tidak suka membaca, tapi kita masuk ke situ dan semua orang suka membaca. Jadi kita juga pelan-pelan tertarik untuk membaca. Jadi karena situasi itu mengkondisikan kita harus mencintai literasi atau suka dengan buku, suka dengan menulis, suka dengan berbicara dengan dunia-dunia akademik seperti itu. Jadi tadi bilang, di salah satu seminari ya, seminari Ya. kalian katanya membiasakan atau lingkungannya membiasakan kita berliterasi. Nah, kira-kira nih kalau kita tidak hobi sama sekali untuk menulis, kira-kira ketika kita sudah terpengaruh dengan lingkungan tapi kita masih bingung apa yang mau kita tulis. Nah, itu kira-kira kita mulainya dari mana? Ya pertanyaan menarik juga ya, Cintus. Mungkin saya sudah pengalaman, tapi ini yang mungkin tidak dapat oleh anak-anak generasi sekarang atau generasi digital sekarang. Kami beruntung, generasi kami beruntung, generasi akhir 80-an dan generasi awal 90-an adalah termasuk generasi yang beruntung. Karena apa? Bisa mendapatkan hidup dalam dua budaya sekaligus, yaitu budaya tulis, tradisi tulis yang sangat kuat, dan juga sekarang hidup dalam tradisi digital. Budaya tulis contoh sederhana begini ya. Dulu ya kita kan sekolah di SMA misalkan, kita berkomunikasi dengan teman itu kan berkomunikasi lewat surat. Lewat surat ya, menulis surat, ada istilahnya teman kores. Kita lihat alamat mereka di majalah, lalu itu kan ada teman-teman kores atau di koran, lalu alamat mereka terpampang di situ, kita ambil lalu kita coba untuk berkorespondensi dengan mereka, dan ada berbalas seperti itu. Dan juga ada satu hal yang menarik seperti menulis surat cinta. Itu saya juga sempat sekali mau. Tradisi yang kebiasaan yang tidak ada lagi sekarang. Tapi menurut saya itu satu tradisi yang memang memaksa orang untuk menulis waktu itu. Dia mau tidak mau harus menulis. Sekurang-kurangnya menuliskan perasaanmu, menuliskan ungkapan hatimu. Itu juga satu gerakan literasi yang kuat waktu itu. Jadi awal dari semangat menulis itu adalah berawal dari hal-hal itu. Menuliskan perasaan, menuliskan kekaguman, menuliskan hal yang paling dekat dengan kita. Nah, seperti itu. Lalu kita tuangkan dan itu dikirim. Jadi menulis waktu itu bagi kami, angkatan kami atau generasi kami, menulis waktu itu adalah memang sesuatu yang menarik dan memang kebutuhan begitu. Cara kita berkomunikasi. Menulis itu menarik karena dari menulis kita bisa menuangkan perasaan kita ya. Ya. Ya namanya kan remaja waktu itu ya. Jadi untuk teman-teman remaja semua, jadi kalau kalian galau tidak usah jauh-jauh ke jembatan untuk lompat turun, tapi ingatlah tuangkan perasaan kalian melalui tulisan. Ya, seperti itu. Iya tuh, misalkan ada teman-teman yang galau atau misalkan patah hati atau merasa kagum ya. Daripada perasaan itu berlalu begitu saja, bagaimana Anda mengabadikan perasaan itu lewat satu tulisan. Namanya kan kayak misalkan potret, atau orang katakan misalkan foto misalkan orang mengabadikan momen.
kita bisa mengabadikan momen bukan saja lewat gambar dan video, tapi kita bisa mengabadikan momen itu lewat tulisan. Terutama lewat tulisan misalkan mengabadikan perasaan. Wah, keren ini. Jadi teman-teman, Ya, toh. kalau bingung mau menulis dengan apa, silakan tulis tentang perasaan. Siapa tahu perasaan Anda sama dengan orang lain. Itu. Ya. Nah, bisa jadi perasaan kita sama, atau perasaan kita bisa menjadi satu puisi, satu lagu, dan perasaan kita bisa menjadi satu karya yang besar. Awalnya kita tidak sangka, awalnya kita hanya menulis, hanya menuangkan amarah misalnya, menuangkan kekecewaan, menuangkan kegelisahan. Tapi tulisan itu akan dinikmati banyak orang. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Bisa lahir puisi, lahir lagu, syair-syair lagu yang luar biasa kan, bisa lahir dari situasi katakan situasi suram ya, situasi dark atau situasi titik nadir kehidupan kita, bisa lahir dari satu karya besar sebenarnya. Nah. Wah, ini pembicaraan tentang menulis ternyata mudah ya. Tapi Ya, kelihatan kalau mudah. kita mulai, kalau kita tidak pernah mulai, memang itu suatu yang sulit. Tapi sebelumnya sih begini, Sintus. Saya memang hobi menulis. Bisa dari dulu kami diajarkan untuk menulis catatan harian. Jadi belajar menulis paling pertama adalah menuliskan catatan harian. Karena apa? Itu menulis yang paling gampang karena kita menceritakan kembali apa yang kita sudah buat. Di situ ada kita punya amarah, kita punya perasaan, menuliskan kerinduan, menuliskan kegelisahan, menuliskan ketakutan, kekaguman, apapun yang kita rasakan kita tuangkan dalam tulisan. Jadi bahkan kami di seminar itu kalau wajib tulis catatan harian itu, diare dia pun nama. Diare. Tidak tahu sekarang banyak anak zaman sekarang diarinya harus di status Facebook ya. Ya, mungkin harusnya status Facebook. Coba kalau misalnya anak-anak sekarang status Facebook itu dikumpulkan, oh ya bisa jadi satu karya ya. Tapi kan harus menghasilkan sendiri, tidak kutip dari orang lain. Nah, seperti Tapi itu. anak-anak sekarang juga kebanyakan story-nya itu hanya hujat-hujat tidak jelas saja mau. Itu kira-kira solusi supaya bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif itu bagaimana supaya kurangi dengan yang maki-makian tidak jelas atau kata-kata yang kurang sopan itu bagaimana? Iya, kita maki-maki media sosial itu menunjukkan bahwa kita ini belum tercerahkan. itu kurang baca sebenarnya, kurang membaca. Berarti Karena apa? Orang yang kurang membaca, otaknya, logikanya tidak terisi, tidak tertata. Dia tidak punya banyak informasi atau argumen yang tidak kuat. Ketika kehabisan argumen, logikanya sudah macet, mampet, di situ menggunakan kata-kata kasar kan lebih gampang kan maki-maki nih. Iya. Lebih mudah diingat. Lebih mudah diingat. Orang yang belajar bahasa baru saja, belajar pertama itu kata-kata kasar ya kan. Belajar duluan, siapa tahu di tempat yang baru kita kena maki kan kita bisa, oh dia ada maki saya. Jadi literasi itu tadi kita sudah dengar banyak ya, ada literasi menulis, literasi membaca. Kira-kira yang tentang tanaman itu juga bagian dari literasi atau tidak? Itu bagian literasi. Menurut saya itu literasi di bidang lingkungan atau ekologi sebenarnya. Itu hal besar. Hal besar karena bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup ini di masa yang akan mendatang. Karena ada satu Paus Benedictus atau Paus Fransiskus mengatakan begini, kita tidak mewariskan bumi ini dari masa lalu, tetapi kita mewariskan bumi ini dari masa depan. Nah, artinya kita tidak hidup kita sekarang hari ini akan menentukan hidup anak cucu kita ke depan. Nah, kalau perilaku kita buruk hari ini terhadap alam dan lingkungan, yang susah anak cucu. Mereka mungkin akan maki kita, cungkil kita atau bagaimanapun karena apa yang kita buat hari ini buruk untuk alam, bencananya mereka akan dapat. Jadi itu hal-hal besar, hal ekologi, hal yang besar. Tapi ya kita bisa lakukan misalkan yang sederhana menanam bunga, misalnya ini kan hal-hal kecil, tapi kan nanti kan bisa jadi hal yang besar seperti itu. Ya, jadi teman-teman kita bisa memulai mencintai bumi itu dengan menanam tanaman-tanaman hias yang di rumah-rumah selain untuk mempercantik rumah kita, bisa juga menambah oksigen buat kita semua karena di sini kita kendaraan juga semakin banyak. Nah, itu. Jadi itu output dari literasi ekologi itu ternyata besar. Literasi. Sekarang kita lihat output dari literasi membaca dan menulis yang sudah disiapkan oleh narasumber kita, Rom Herman ya. Puisi-puisi itu kami sangat
menantikan kehadiran puisi dari sang narasumber. Saya mau melukiskan bagaimana situasi COVID-19, di mana seperti orang-orang yang kita sayangi meninggal dalam keadaan yang terisolasi, dalam keadaan yang terpisah, dalam keadaan dimakamkan tanpa penghormatan yang layak. Itu situasi pahit dari COVID-19. Berarti ini puisinya baru ini. Wah, puisi baru 2021. 2021. Tapi saya persembahkan untuk Romo Vincent dan Romo Mateus, yang almarhum kedua beliau yang meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu kedua Romo kita itu juga meninggal karena COVID. Meninggal karena dikatakan menurut COVID. medis dikatakan COVID. Jadi ya begitu. Judulnya abstraksi. Ya, mungkin sudah pernah diteruikan, tapi ya saya coba membacakan lagi. Siap. Saya persembahkan untuk kedua almarhum Romo Vincent Naben dan Romo Mateus. Abstraksi. Di matamu yang senja, segalanya pelan-pelan buram. Tembok-tembok meleleh, jam dinding terbakar dan kalender membeku. Waktu dengan bijaksana menyelesaikan pekerjaan menghitung usia, tepat pada pelukan yang kau ikhlaskan sebelum usai. Seketika segalanya asing di hadapanmu. Selain kematian yang semakin akrab, bersitatap muka ke muka denganmu. Kau tinggalkan puisi dan potret, buku catatan kusam dan kitab-kitab berbanjar penuh debu. Kau tinggalkan sepotong senja dan sebutir hujan, secarik stola dan kasula yang menyimpan doa syukur agungmu. Kau tinggalkan patena yang meletakkan tubuhmu dan piala yang menampung darahmu. Di sana sini, di ruangan yang kau tinggalkan, puisi yang tak pernah selesai kau tulis, senja puitis dan hujan yang ritmis, tempat tidur yang merekam percakapan dini hari, patena yang pernah kau angkat dengan gentar, dan piala yang pernah kau selipkan di bibirmu. Tidak ada kau di sini, tapi kau hadir di mana-mana. Tidak ada penulis, hanya buku-buku. Tidak ada pengagum, hanya senja dan hujan. Tidak ada stola dan kesula selain seseorang dalam ekaristi. Tidak ada tubuhmu, hanya patena itu. Tidak ada darahmu, hanya piala itu. Akhirnya kau benar-benar di sini sekarang, dan segala tentangmu adalah cetak biru. Semoga yang kekal memelukmu. Kevin Mananu 2021. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, semoga arwah Romo Vincent Naben dan Romo Mateus diterima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Oke, mungkin masih ada lagi mau puisi-puisi ini. Cukup lah. Sangat keren masih. Cukup. Nanti mungkin lagi ya. Kita sudah tertawa dengan puisi, maunya dibacakan terus biar kami mendengar saja mau. Kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Ini kita kembali ke literasi lagi mau. Ya, ini masih literasi. Tentang literasi tadi kita di awal sudah membahas tentang literasi ekologi, literasi membaca. Ternyata literasi itu tidak hanya membaca, menulis, berhitung seperti di sekolah-sekolah. Ternyata masih ada banyak lagi. Kira-kira pengertian umum literasi itu sebenarnya apa sih? Kok cabangnya banyak begitu? Coba menurut Romo yang tentang literasi. Ya. Literasi itu secara harafiah ya. Secara harafiah itu berasal dari kata bahasa Latin litera. Litera sendiri berarti huruf. Jadi literasi yang paling dasar itu sebenarnya huruf. Jadi orang yang tahu membaca huruf disebut literat, sedangkan orang yang buta huruf disebut iliterat. Nah, tapi pemahaman ini berkembang dengan perkembangan zaman. Nah, dengan perkembangan zaman. Jadi segala yang seperti huruf, baca, tulis, hitung itu juga disebut literasi, tapi sekarang disebut literasi dasar. Tapi literasi kan tidak hanya soal baca dan tulis atau menghitung. Tapi yang paling penting dari literasi adalah bagaimana kita mengerti apa yang kita baca. Setelah mengerti apa yang kita baca, kita menilai atau menganalisa atau mengkritisi apa yang kita baca, dan sampai pada kita memutuskan bagaimana harus bertindak secara benar. Jadi orang secara dalam rangka literasi berarti kita bertindak dengan satu pemahaman yang benar. Kita berbuat dengan satu pemahaman yang benar, kita berkata-kata dengan satu pemahaman yang benar. Artinya orang yang sudah tercerdas
tercerahkan. Itu disebut literat seperti itu. Berarti literasi itu sebelum kita buat kita sudah tahu apa Kita yang tahu, harus kita buat. Gitu. Oke, kami yang hanya tahu. Oh, literasi itu harus hanya tahu membaca saja, menghitung. Tidak cukup kan Tidak warnanya. cukup, ya, benar. Tahu baca dan tulis ini kan anak kecil SD kelas 1, bahkan anak PAUD, anak TK pun sudah tahu baca dan tulis. Tapi apakah dia mengerti apa yang dibaca dan tulis dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dibaca dan tulis, atau dia mengambil keputusan setelah dia tercerahkan dengan satu ide atau pemikiran yang dia sementara dalami dalam bacaan-bacaannya, seperti itu. Wah, berarti itu dalam perkembangan zaman, terus apalagi di masa pandemi seperti ini, berarti ini mau dibilang literasi di tempat kita ini sangat, mau dibilang sangat rendah, karena ya apalagi sudah jarang sekolah, karena banyak yang beranggapan bahwa kita itu hanya belajar di sekolah, di tempat lain itu tidak bisa. Nah, itu persoalan kita. Persoalan pendidikan sekarang di era pandemi. Nah, yang ini kira-kira harapan Romo, atau setelah Romo mendengar ini, kira-kira apa yang Romo bayangkan, kira-kira harapan Romo seperti apa begitu? Mau dibawa kemana lah generasi kalau membaca, menulis pun hingga saat ini masih banyak generasi yang susah sekali, apalagi generasi-generasi usia-usia dini, itu membacanya sulit. Itu kira-kira. Iya, karena kita ada dalam era digital ya. Dalam era digital di mana semua orang punya handphone atau komputer di tangan dan semua terhubung dengan jaringan. Nah, jadi sebenarnya bagus dan menjadi itu satu berkat juga untuk kita di era sekarang. Malah kalau kita menggunakan teknologi secara bagus, itu artinya sebenarnya generasi sekarang itu seharusnya lebih cerdas. Karena mereka sumber belajar itu ada di mana-mana. Bahkan sumber belajar itu sangat dekat dengan mereka. Sumber belajar ada di tangan, ada di saku, dengan hanya menggunakan gadget atau media komunikasi seperti handphone. Jadi kita bisa mengakses informasi-informasi, tulisan atau bacaan apa saja. Itu berbeda dengan generasi dulu. Tetapi literasi memang yang paling dasar itu adalah membaca. Kalau orang tidak membaca, adalah orang yang tidak mampu berpikir secara kritis nanti. Dia harus dulu tercerahkan. Dia harus dulu tercerahkan dalam akal budinya, sehingga itu baru dia bisa bertindak secara benar. Jadi ya, memang untuk sekarang kita berharap dengan era dunia digital lebih kuat sebenarnya. Jadi bahwa tidak seperti zaman dulu lagi yang kita harus dengan kertas, dengan kertas. Tapi di zaman dulu kayaknya pendampingannya lebih ekstra ya. Ya. Karena mungkin, tapi malah sekarang sumber belajarnya makin banyak dan makin mudah didapat, tapi kok kenapa ini literasinya malah menurun? Apakah karena harus didamping terus atau itu seperti apa? Itu tantangan kita kan, menurut data-data baca di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Bahkan menurut data UNESCO, saya tidak salah tuh, kita minat baca kita itu 0,001, artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang suka membaca seperti itu. Jadi minat baca kita sangat rendah, dan dengan adanya era digital sekarang itu tantangan kita itu, tantangan dunia literasi itu lebih besar sebenarnya. Bagaimana kita harus mengajak anak-anak misalnya lepas HP dan game online-nya, dan lalu dia mengambil buku dan membaca. Itu tantangan besar sekarang. Sulit. Berarti itu anak ini harus terus didamping ya untuk dalam penggunaan teknologi itu. Harus terus didampingi supaya mereka mendapatkan bahan-bahan bacaan yang memang melatih imajinasi. Kalau kita menonton itu bagus, tapi kita menjadi pasif sebenarnya. Kita disesaki dengan informasi, dikasih dengan gambar, disesaki dengan video, audio, dan kita menjadi pasif. Dan itu akan menumbuhkan imajinasi sebenarnya. Tapi kalau kita membaca, kita melibatkan diri kita semua, dan kita semuanya lebih aktif. Jadi aktif. Kita membaca, kita bisa menggerakkan diri kita, menggunakan telinga kita, dan menulis berarti kita menggerakkan indera kita ya. Sebenarnya itu lebih dasar ya sebenarnya, lebih kuat sebenarnya. Tradisi membaca teks atau membaca kertas itu lebih bagus. Tapi sekarang kan sudah ada buku digital di mana-mana. Apa bisa digunakan juga? Soalnya hanya perbedaan media saja sekarang, dari media kertas atau media buku konvensional menuju buku-buku digital atau informasi. Jadi sekarang terserah kita.
Berarti untuk membangun literasi itu karena anak lebih banyak di dalam keluarga, berarti dibangunnya mulai dari keluarga. Harus dibangun dari keluarga. Visi literasi itu memang dasar harus kuat dari keluarga. Karena ya keluarga-keluarga kita pada umumnya adalah mereka meletakkan atau memberikan atau menyerahkan tanggung jawab pendidikan itu kepada sekolah. Mereka menitipkan anak-anak kepada sekolah. Misalkan, bapak ibu guru atur dia sah, kami orang tua atur tidak bisa, ya, seperti itu. Contoh sederhana. Padahal ada tiga pusat pendidikan atau disebut pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tiga ini harus bersinergi. Kalau satu macet, itu pendidikan akan lumpuh. Ya, orang tidak bisa berkembang secara holistik atau secara utuh kalau keluarga, sekolah, dan masyarakat itu tidak bekerja sama secara baik. Jadi literasi dasar sudah keluarga. Misalkan di keluarga, dulu kan kita, generasi kami 90-an itu belum ada televisi ya. Televisi mungkin rame-rame. Apalagi kami di kampung kan mungkin satu desa itu hanya satu TV saja. Ya kita, zaman kami juga masih layar tancap. Tapi waktu itu misalkan, tapi orang tua setiap malam itu mendongeng. Kita didongengkan, banyak sekali dongeng. Dan di dalam dongeng itu ada nilai moralnya, ada nilai pendidikannya, ada hal baik yang harus kita petik. Tapi dalam dongeng itu kita mengandalkan pendengaran dan perhatian kita. Bagaimana kita harus menikmati cerita dari orang tua, tapi tidak seperti sekarang dengan media audiovisual. Kita hanya mengandalkan pendengaran. Dan itu hebatnya orang tua dulu itu. Mereka ada storyteller yang luar biasa mereka. Itu juga lah, maksudnya termasuk dalam gerakan literasi. Dan juga di keluarga, misalkan sekarang kan sumber-sumber belajar kan lebih banyak di media digital, atau kita bisa menyediakan buku-buku yang menarik lah seperti itu. Jadi pertama-tama membuat anak itu jatuh cinta dengan buku atau jatuh cinta dengan membaca. Cara membuat mereka menjadi jatuh cinta dengan membaca itu bagaimana? Awalnya mungkin dengan mendongeng atau dengan menyediakan buku-buku yang menarik. Buku-buku dongeng, buku-buku komik, buku-buku cerita yang ringan. Tidak disediakan buku-buku yang berat seperti buku pelajaran. Tapi kan sekarang mereka bilang, oh sudah ini komik ini mereka lebih senang. Oh ini sudah ada komik elektronik. Ya bisa. Itu bisa juga. Soal media saja. Itu juga bisa. Hanya tetap ada pendampingan ya. Biar mereka tidak. Kan mental anak-anak, mental kita sekarang kan justru lebih gampang kan, dengan adanya media yang begitu canggih. Untuk misalkan kerja PR saja, mereka tidak perlu membaca buku, seluruh buku, tapi mereka hanya klik judul saja. Bahkan Anda sendiri kan sekarang tahu, sebut judulnya saja, searching di Google dan semua keluar, dia copy paste dan selesai. Terus ditanya ulang lagi tidak tahu. Tidak tahu lah, karena bukan dia kan tidak terlibat dalam dari dalam pekerjaan rumahnya itu. Akhirnya hanya lewat saja. Itu berbahaya sebenarnya. Mungkin dia dapat nilai tinggi, tapi isinya ya tidak ada. Ini apa misalkan pendampingan dalam keluarganya sudah kurang, kira-kira kita sebagai misalkan kami nih generasi muda, terus kita mau terlibat tadi pendidikannya ada di tiga, keluarga sekolah. Karena kami misalkan kami bukan guru, tidak bisa. Kira-kira kami hanya bisa di masyarakat. Kira-kira apakah kita mau terjun ke masyarakatnya seperti apa? Untuk gerakan literasi? Iya, untuk gerakan literasi. Kalau gerakan literasi di masyarakat, dia lebih banyak kepada keterampilan. Bagaimana kita mengajarkan orang atau bagaimana kita mencerahkan orang lain untuk sampai pada level menghasilkan. Level menghasilkan sesuatu. Misalkan bagaimana cara membuat pupuk organik misalnya. Atau bagaimana membuat sesuatu, atau tutorial bagaimana membuat satu kerajinan seperti itu. Dan dia kan mulai dicerahkan, lalu dia mulai membuat sesuai dengan apa yang dia pahami seperti itu. Bahkan menciptakan karya sendiri yang original. Bisa jadi, dan juga ada literasi keuangan atau literasi digital. Banyak sekali, literasi ini sangat luas. Intinya kalau literasi itu berhubungan dengan pencerahan akal budi sebenarnya. Berarti kalau anak muda yang hobi atau bergerak di bidang literasi, dia
terjunnya ke masyarakat ya berarti. Dia harus berkontribusi lah untuk masyarakat. Nah, itu tugas kita generasi muda kan. Generasi muda berarti ya teman-teman sahabat Klikers, itu pesan dari narasumber kita bahwa sebagai generasi muda kita harus peduli dengan lingkungan kita, karena di lingkungan itu kita bisa belajar bersama ya, belajar banyak hal. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang minimal SMA, malah banyak yang kuliah S1, S2 itu. Kita harus menggunakan ilmu itu untuk berkontribusi untuk masyarakat. Jadi ilmu kita untuk kita berada dalam gading, tapi kita harus terbuka, pergi keluar untuk berbagi pengetahuan yang kita dapatkan. Ya. Seperti itu. Jadi ini begini, Romo kan pembina salah satu komunitas di Kota Keva, komunitas literasi kreatif Keva Menanu. Ya. Nah, ini kan komunitas yang bergerak di masyarakat, tapi kami ini belum tahu kira-kira itu komunitas seperti apa. Nah, dan kira-kira waktu itu kok mau Romo begitu? Kenapa mau menjadi pembina? Coba mungkin. Ya, ini kita tentang Klik ya. Klik itu kepanjangan dari komunitas literasi kreatif Keva Menanu. Ini satu komunitas di mana anggotanya anak-anak muda dan remaja yang bergerak di bidang literasi sebenarnya. Dan saya senang dan tertarik dengan komunitas ini karena apa? Karena keunikannya berbeda. Oh, komunitas motor ada, komunitas fotografi, komunitas ini sudah banyak kan. Tapi komunitas literasi di kota ini belum ada. Padahal literasi juga menjadi satu bagian terpenting untuk yang berkontribusi untuk kemajuan daerah sebenarnya. Jadi ini makanya membuat saya terjun ke komunitas ini dan menjadi pembina di Klik adalah karena juga kepedulian saya untuk bagaimana kita membangun literasi bersama di daerah ini. Jadi itu katanya itu literasi kreatif, karena tadi literasi saja sudah ada banyak nih. Ya. Nah ini tampak kata kreatif lagi, itu maksudnya seperti apa? Apakah di dalam itu hanya belajar yang literasi membaca, menulis, terus literasi ekologi, atau seperti apa yang di dalam Klik? Literasi kreatif ya. Literasi kreatif ini dia lebih mengemas literasi dengan cara-cara yang menarik sebenarnya. Bagaimana harus meningkatkan minat baca, berarti harus kreatif untuk mengkampanyekan membaca misalnya. Atau bagaimana kita kreatif mengemas literasi itu dalam bentuk musik, dalam bentuk teater. Kan baru-baru sudah ada 2-3 kali pentas ya, dari Klik sudah 3 kali pentas. Jadi itu bentuk dari literasi kita. Jadi kita tidak terpaku dengan lapak buku saja, kita tidak terpaku dengan kertas saja, tapi kita bergerak keluar, mengemas puisi di dalam audiovisual seperti yang sudah ada di channel YouTube ya, channel YouTube Klik ya. Di situ kan ada visualisasi puisi-puisi, ada puisi dari teman-teman yang telah ditulis, lalu puisi itu dibacakan lalu ada videonya, ada modelnya. Jadi kan itu sebenarnya kreatifnya di situ. Misalkan untuk zaman sekarang kan ketika orang baca buku konvensional atau baca huruf-huruf saja begini kan ya bisa jadi membosankan kan. Tapi kalau kita kemas itu di dalam audiovisual dengan gambar yang menarik, tampilan yang menarik, model yang oke, audionya yang enak, pasti karya itu akan lebih banyak menjangkau banyak orang sebenarnya. Berarti kreatifnya dari hasil satu literasi ternyata melahirkan atau menghidupkan literasi yang lainnya. Kreatif yang lain seperti mengemas literasi itu dalam bentuk teater, pentas, dalam bentuk musik. Ya. Jadi kerjasama dengan misalkan ada tim audiovisualnya, ada tim ada musiknya. Itu kita bekerja sama supaya mengemas bagaimana mengkampanyekan gerakan literasi ini dalam suatu bentuk yang menarik. Ternyata literasi ini suatu yang tidak membosankan. Berarti di Klik itu kegiatannya, rutinitasnya itu apa? Kalau rutinitas untuk program rutin itu kan lapak buku, di situ ada anak-anak kecil, ada mewarnai, ada kakak-kakak anggota Klik mulai mendongeng seperti itu. Kalau komunitas itu kan misalkan tadi ada komunitas motor, berarti dia hanya motor itu saja. Iya. Setelah mendengar di Klik ini ternyata tidak, ada orang yang musik, terus ada yang hobi membaca, terus ada yang dia lebihnya ke video saja, audio. Nah itu bagaimana Romo sebagai pembina bisa
menggabungkan mereka dan solid dalam menjalankan. Biasa. Malah saya bersyukur bahwa di Klik ini banyak anak yang potensial. Banyak sekali anak yang potensial. Sehingga mereka dapat menyalurkan potensi mereka itu dengan cara yang sehat, ya kan? Tipsnya kira-kira waktu itu ketika Romo atau mungkin sering pembicaraan dengan atau penekanan di dalam komunitas itu kira-kira apa sehingga anak muda itu bisa menurunkan ego, apalagi kalau anak muda darahnya masih panas. Anak muda kan punya idealisme yang tinggi, punya ego yang juga masih kuat, sulit untuk mengakui kelebihan orang lain seperti itu. Tapi di komunitas yang paling terpenting adalah kepentingan komunitas di atas kepentingan kita secara pribadi. Jadi kita harus menaklukkan ego kita sendiri demi kepentingan kita bersama. Kira-kira ini kepentingan utamanya komunitas sampai dari berbagai segi kelebihan anak-anak muda itu taat kepada kepentingan utama komunitas. Kira-kira tujuan utama komunitas, tujuan utama Klik itu apa? Tujuan utama dari Klik adalah semacam satu upaya, dalam bahasa filsafat itu suatu upaya Aufklärung, upaya mencerahkan dan upaya untuk mencerdaskan serta berkontribusi untuk banyak orang. Jadi hidup kita tidak saja menikmati hidup untuk diri sendiri, tapi kita harus hidup untuk orang lain, menjadi manusia untuk orang lain. Dan anak muda harus berani dan harus mampu untuk hidup juga di luar dirinya sendiri, di luar keasikannya sendiri, harus bisa berbagi juga dengan orang lain. Dan ini kesempatan anak-anak muda, kalau kita tidak mampu untuk berbagi dengan diri sendiri, kalau anak muda hanya hidup untuk dirinya sendiri, pada saat tua nanti dia tidak memiliki cerita yang banyak, ya. Jadi anak muda yang tidak punya karya akan menjadi tua tanpa cerita. Ya. Tapi ini ketika apakah itu yang di kreatifnya di situ atau ada hal literasi kreatif lain yang sudah ditunjukkan oleh Klik tapi kami sebagai generasi muda belum tahu? Salah satu hal kreatif itu yang dimaksudkan oleh kami itu adalah menjadikan anak muda atau teristimewa di dalam komunitas dulu berdaya dalam hidup. Anak muda tidak boleh menjadi beban untuk orang lain. Anak muda tidak boleh menjadi sampah untuk masyarakat atau untuk negara bangsa ini. Anak muda harus menjadi cahaya. Dia harus mampu berkontribusi dan dia harus berdaya. Tidak boleh menjadi beban. Artinya dengan kesempatan informasi dan komunikasi yang begitu luas, kita berdiskusi, membangun komunikasi, bagaimana menyatukan visi dan misi bersama. Anak muda itu lebih kreatif. Istilahnya kita menyatukan api. Mungkin ada semangatnya yang mulai redup, ada yang mungkin tidak tahu ada yang mungkin punya semangat, ya, punya semangat untuk bergerak, tapi dia belum dapat orang yang pas, yang satu frekuensi dengan dia. Jadi pentingnya komunitas inilah mengumpulkan orang-orang dengan tujuan yang sama sebenarnya. Dan satu hal kreatif yang kita mau tampilkan adalah anak muda harus berdaya dalam hal ekonomi. Tapi misalkan seperti ini nih, ketika kita sudah satu frekuensi nih, ayo kita kumpul, tapi ada pepatah yang mengatakan hancur karena hobi. Hancur karena hobi berarti terakhir anak muda mau bergaul pun takut karena ini kita sama-sama hobi, berarti kita hancur. Apakah di Klik atau apa menghasilkannya seperti apa? Sampai karena kita sudah sefrekuensi bukan jadi baik, malah hancur karena hobi, ya. Ini baik, kita di Klik itu bukan sekedar kumpul, ya, tapi kumpul-kumpul yang ada isinya. Kumpul-kumpul yang bincang-bincang atau berbicara tentang kepentingan banyak orang, kepentingan bersama, kepentingan kita untuk masa depan. Jadi untuk para orang tua atau siapa saja yang masih ragu dengan komunitas ini, jangan ragu lagi, karena komunitas ini anak muda akan menyalurkan kreativitas, bakat, kemampuan, dan segala apa yang ia rasakan disalurkan secara sehat, terutama dalam bidang literasi yang kreatif. Salah satu hal kreatif yang saya mau sampaikan adalah ini. Misalkan bagaimana anak muda dilatih untuk berdaya dalam diri sendiri, dalam arti berdaya secara finansial. Ini juga termasuk literasi finansial sebenarnya. Bagaimana hidupnya itu harus
hidupnya tidak menjadi beban lagi untuk orang tua, tapi dia harus berdaya secara ekonomi, secara finansial. Bagaimana dia harus mempersiapkan masa depannya, ya. Masa depan anak muda banyak yang gelisah dan takut menghadapi masa depan karena ketiadaan lapangan kerja misalnya. Bagaimana harus mencari pekerjaan di tengah situasi dunia kerja yang persaingannya begitu ketat. Mau jadi PNS ya susah setengah mati ya toh. Berarti kita literasi di sini adalah bagaimana anak muda didorong dan dicerahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menggunakan potensinya dirinya sendiri, sumber daya manusianya sendiri, dan juga sumber daya alam yang ada di sekitar di daerah kita. Contohnya di dalam Klik ini juga ada satu anggota Klik yang saat ini dia bergerak juga di bidang kopi misalnya. Jadi itu tiba-tiba Gonza tidak tiba-tiba memunculkan apa yang disebut komet kopi, tapi komet ini lahir dari satu diskusi, jumpa di taman kota, berdiskusi dengan kami, berdiskusi sana sini, bagaimana akhirnya dia menemukan ide, kayaknya kita punya potensi di Fatuneno, ada potensi kopi, para petani menanam kopi sejak dahulu, tapi mereka menjualnya itu dalam bentuk biji. Bagaimana kita membeli kopi mereka, sekaligus memberdayakan mereka, dan kita mengemasnya secara bagus, kita membuatnya secara bagus dalam kemasan secara bagus, lalu kita istilahnya kita promosikan ya toh. Berarti kalau kita bergabung di komunitas literasi kreatif kefeminan itu berarti pepatah yang hancur karena hobi itu tidak berlaku lagi ya? Tidak ada. Oke. Kalau begitu ini Klik ini kira-kira sudah berapa lama ya? 2 tahun, jalan 3 tahun berjalan. Jalan 3 ya. Awalnya ya 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya pelan-pelan mulai berkembang. Hanya banyak juga, ada juga yang bertanya, kami mau masuk bagaimana? Atau syaratnya bagaimana? Artinya gerakan ini sudah menarik sekurang-kurangnya perhatian dan simpati dari banyak orang. Ada apresiasi juga dari banyak orang. Termasuk juga sudah pernah mendapatkan apresiasi dari Pemda sebagai salah satu komunitas literasi di TTU. Artinya Klik sudah mendapat pengakuan dan ini menjadi tanggung jawab besar, ya kan? Justru kalau mendapat penghargaan atau berupa sertifikat atau piagam dari pemerintah itu kan kita memang sudah diakui, tapi sekaligus menjadi tanggung jawab besar untuk gerakan di daerah ini. Seperti itu. Ini sudah artinya Klik ini sudah dikenal lah di wilayah TTU, terlebih di dalam kota Kefeminan. Kira-kira harapan Romo sebagai pembina Klik itu apa? Harapan saya komunitas ini tetap berjalan dan tetap konsisten dengan roh yang ada, dan juga saya berharap supaya komunitas ini jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena ini satu hal yang mulia yang menjadi gerakan yang sangat-sangat luar biasa untuk mempersiapkan masa depan banyak orang. Jadi entah kepengurusnya boleh berganti, waktu boleh silih berganti, tapi nama Klik tetap boleh terus abadi dan berkibar lah begitu. Amin. Jadi komunitas tetap berjalan untuk menjadi cahaya bagi banyak orang seperti itu. Karena kalau kita punya cahaya, kita bisa menerangi jalan kita sendiri, tapi juga kita bisa menerangi sebanyak mungkin orang yang mengikuti jalan kita. Kayak itu. Oke, ini kita bungkus ya. Semoga Klik kedepannya lebih baik lagi dan selalu lagi. Yang terbaru lagi ini kan Romo ada karena sudah terlibat dan hobi menulis, terlibat di dalam FTBM. Saya tidak tahu FTBM dan katanya menjadi ketuanya. Coba Romo bisa menggambarkan tentang FTBM. Ya, jadi baik. FTBM itu kepanjangannya adalah Forum Taman Baca Masyarakat. Komunitas, dia bukan komunitas, dia forum ini dari Kementerian Pendidikan, dan dia bergerak secara independen, tetapi dia ada dalam program kementerian, khususnya di bidang literasi seperti itu. Tugas dari FTBM atau Forum Taman Baca Masyarakat adalah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat
dan juga jembatan antara komunitas dan komunitas literasi yang ada. Tugas kita adalah membentuk taman baca yang baru, memfasilitasi taman baca yang baru, memperkuat taman baca yang sudah ada. Nah, termasuk untuk mengadvokasi pemerintah-pemerintah dan sekolah-sekolah yang memang mau membuat satu taman baca, tapi tidak harus buat bagaimana atau konsepnya seperti apa, ya kita dari FTBM bisa mengadvokasi seperti itu. Karena di forum ini adalah forum resmi, forum resmi yang diakui pemerintah, dan sekarang ini kan di desa-desa khususnya ada anggaran untuk membuat taman baca atau perpustakaan desa misalnya, anggarannya ada. Jadi desa-desa kita advokasi untuk juga membangun masyarakat dari bidang literasi, untuk mencerdaskan masyarakat dari bidang literasi. Selain membangun infrastruktur, selain membangun pertanian, selain membangun perekonomian, tapi membangun manusia itu juga penting. Mencerdaskan kehidupan manusia itu juga adalah satu investasi dan pembangunan jangka panjang. Nah, terus ini kan dia hanya dia membuka banyak taman baca. Ya. Nah, kira-kira kalau itu patokannya ke desa-desa, kira-kira kami sebagai generasi muda misalkan di satu tempat nih mau buka itu, awalnya bagaimana? Kira-kira kami harus berbuat apa sehingga FTBM bantunya apa, dan kami sebagai pemilik misalkan di desa yang mau menggerakkan itu, kami siap apa dan FTBM siapnya apa? Coba. Intinya pertama inisiatifnya dari siapa? Misalkan inisiatifnya dari pihak desa, kita berusaha untuk advokasi, membantu dalam cara penataannya, konsepnya seperti ini, dan itu tanggung jawabnya desa. Atau misalnya kita pergi ke sekolah-sekolah. Berarti sejauh ini FTBM keterlibatannya itu masih sebatas mengkomunikasikannya. Ya, untuk sementara kita masih membangun komunikasi. Sekarang kalau misalkan sebagai orang muda kita mau menggerakkan di masyarakat. Di masyarakat. Nah itu kira-kira langkah awal yang kita bentuk itu apa? Apakah kita langsung ke pemerintah dulu atau bagaimana untuk kita bisa bekerja sama dengan FTBM? Kadang ada komunitas yang dia tidak mau melibatkan diri dengan pemerintah. Ya, ada komunitas independen dan tidak mau berafiliasi dengan lembaga manapun. Tapi untuk pertama membentuk itu, yang pertama inisiatif. Harus ada passion atau kemauan dari yang bersangkutan. Bagaimana dia harus mau membuat satu gerakan literasi dan berani konsisten dengan ini. Karena dunia literasi ibaratnya dunia sunyi lah, seperti itu. Tidak banyak yang tertarik ya. Beda dengan musik ya. Musik punya pendengar dan mencakup penonton yang dari segala macam umur, segala macam generasi, siapapun itu pasti menikmati musik. Tapi untuk gerakan literasi seperti dunia sunyi, dan ini butuh konsistensi dan keberanian serta ketekunan yang besar. Tapi untuk yang mau berinisiatif untuk membuka satu gerakan taman baca misalnya, membangun taman baca di kampungnya atau di tempatnya berada, ya coba kita mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Mungkin mulai dengan anak-anak di kompleks, bagaimana ajak mereka untuk datang, sediakan buku. Lalu setelah itu baru kita saling berkomunikasi untuk kita membuka satu hal yang lebih besar lagi, dalam arti kita membantu menyediakan buku, kita buka jaringan keluar untuk kan keterbatasan kita di NTT atau di KFA misalnya adalah keterbatasan sumber belajar seperti buku. Tapi yang terpenting adalah harus ada manusia atau orang yang bergerak di situ. Kalau misalnya kita membuka taman baca sebanyak-banyaknya, tetapi tidak ada yang mengelola, ya buku kasihan kan, buku-buku akan berdebu, hancur, dan ilmu itu akan membeku dan mati dengan di tempatnya atau di perpustakaannya atau di taman bacanya, kalau tidak ada yang berani untuk kelola dan konsisten dan setia untuk kelola itu. Jadi memang untuk gerakan ini kita membutuhkan orang-orang yang punya minat lah seperti itu. Minat untuk berbagi dengan banyak orang dalam bidang gerakan literasi atau pencerahan di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya minat saja, tapi dengan komitmennya. Komitmen dan konsistensi, ketekunan, kesetiaan. Dan ini butuh energi yang banyak ya. Selain memang anak muda, misalkan dia punya pekerjaannya sebagai seorang guru. Pekerjaannya tetap sebagai seorang guru, dia mengajar sekolah seperti biasa. Tapi di luar tugas utamanya
Jadi kan, oh dia membangun taman baca atau kelas seperti contoh super kelas. Iya, super kelas. Atau kelas luar sekolah, Kelas alternatif. kelas alternatif, ajak anak-anak untuk mengajar mereka membaca, menulis, bernyanyi, menggambar dan berbagai lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi satu gerakan literasi. Nah, Ternyata ya gampang-gampang sulit juga ya, ya bergerak gampang di sulit. literasi. Memang kalau gerak literasi itu kalau mau cari uang jangan gerak literasi. Itu kalau kita banyak berkorban lah seperti itu. Hanya kepuasannya itu, kenikmatannya itu, upahnya itu adalah bagaimana kita melihat orang lain senang, orang lain berdaya, itu satu upah yang luar biasa. Oke Romo, terima kasih banyak. Ini kita sudah berbagi luar biasa tentang literasi dan ternyata Romo juga sangat menginspirasi banyak orang. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita menginspirasi. Kalau tidak menginspirasi ya minta maaf. Jadi ini kita minta kira-kira kesan umum dan harapan umum dari Romo terkait respon orang muda, anak-anak, terus para mahasiswa, tenaga pendidik ataupun pemerintah secara umum di bidang literasi itu. Kira-kira pesan umum sebagai closing kita di podcast ini. Saya persilakan. Oh ya, baik. Sebagai ya pesan terakhir, saya mau mengatakan begini. Mari kita bergerak bersama-sama di bidang literasi. Karena literasi adalah dasar dari kemajuan. Bangsa kita dulu terjajah karena bangsa kita belum cerdas. Bangsa kita dulu terjajah karena bangsa kita belum tahu bagaimana harus belajar. Karena itu literasi adalah satu kekuatan besar untuk kemajuan. Bahkan bisa dikatakan roh dari kemajuan bangsa. Suatu bangsa adalah literasi. Dengan memiliki kemampuan membaca, seseorang dapat memiliki pengetahuan yang luas. Dapat berpikir kritis dan berbudi pekerti luhur. Dan dia juga bergerak secara teratur, bertindak secara rasional, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Dan melalui literasi, orang tidak saja dituntut untuk bisa membaca, namun harus memahami apa yang ia baca, kemudian bertindak secara bijak dengan pengetahuan yang memadai. Kalau kita tahu banyak, kita bisa juga berbuat lebih baik. Kalau kita tahu banyak hal buruk yang bisa dapat kita hindari. Karena itu, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Duta Baca Indonesia pada periode yang lalu, yaitu Najwa Shihab. Dia mengatakan begini, bangsa yang tidak membaca hanya akan menjadi bangsa yang pemarah. Bangsa yang tidak membaca hanya akan menjadi bangsa yang pemaki, perusuh, dan tidak mampu memaksimalkan akal sehatnya secara baik dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Bangsa yang tidak membaca akan tumpul nalarnya, mudah dihasut oleh berita bohong, cenderung konsumtif dan kurang produktif. Singkatnya, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang maju, sementara bangsa yang tidak cerdas atau iliterat adalah bangsa yang menunggu kehancurannya di masa mendatang. Karena itu, gerakan literasi adalah usaha untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancurannya di masa mendatang. Terima kasih, salam literasi untuk kita sekalian. Salam literasi, wah keren, terima kasih banyak Romo. Terima kasih juga untuk waktunya ya. Iya, jadi untuk buat sahabat Klikers dimanapun kalian berada, teruslah kita berliterasi apapun itu. Selagi kita mau berbagi, itu kita juga sudah berliterasi.